Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa kembali lagi bersama saya Maurits. Kembali lagi bersama Amarket di analisa mingguan kita pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, sebelum kita memasuki minggu yang akan kita lalui, Amarket memberikan sedikit analisa mingguan kita. Dan analisa mingguan ini akan berlangsung dari tanggal 30 sampai tanggal 4 Juli nanti. Dan di minggu yang akan datang ini banyak sekali kalender ekonomi dari hari Senin sampai hari Jumat. Ya, tapi hari Jumat kemungkinan besar akan libur karena hari Jumat adalah hari kemerdekaan Amerika. Jadi dari Amerika akan kebanyakan akan closing ya. Dan harap diperhatikan juga untuk edisi non-farm payroll kali ini, bulan ini tidak berlangsung di hari Jumat karena hari Jumat adalah hari kemerdekaan Amerika, tapi dilangsungkan pada hari Kamis jam 19.30 nanti. Oleh karena itu kemungkinan besar kita akan lihat nanti, mungkin juga webinar kita akan saya majukan nanti ke hari Kamis. Kita akan lihat ya rekan trader semuanya. Oke rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi, mari kita coba lihat apa saja pergerakan yang terjadi selama satu minggu dari beberapa pasangan mata uang yang telah kami coba hadirkan untuk rekan trader semuanya. Secara garis besar rekan trader, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika pada minggu yang lalu memang benar-benar sangat luar biasa. Kita lihat bahwa indeks dolar Amerika ini walaupun hari Senin dia sempat naik ya. Ini adalah imbas dari serangan yang dilakukan dari Amerika menuju ke Iran, akan tetapi secara garis besar indeks dolar Amerika kembali mengalami pelemahan, dan pelemahan yang terjadi ini hingga menembus level paling terendah di seputaran 97.369. Ini adalah nilai terendah semenjak tahun 2022. Paling terendah, menyamai rekor yang terjadi pada tahun 2022 rekan trader. Cara garis besar yang menjadi penyebab utama kenapa dolar Amerika ini mengalami pelemahan yang signifikan tidak bisa dilepas dari statement yang dikeluarkan oleh Donald Trump tentang permusuhannya dengan Jerome Powell, di mana dia kembali lagi mengeluarkan statement bahwa dia akan mengganti Jerome Powell, sehingga apa yang terjadi rekan trader, bagaimana dolar Amerika ini sampai jatuh ke level yang paling terendah. Nah, secara garis besar rekan trader bisa lihat. Nah, ini juga sangat berpengaruh terhadap beberapa pasangan mata uang yang lainnya. Kita lihat untuk indeks dolar Euro USD. Euro USD rekan trader walaupun di pembukaan hari Senin dia bisa turun sampai level 1.14374, akan tetapi setelah itu pasar bereaksi pasca statement yang dikeluarkan oleh Donald Trump, membuat pasar terbang tinggi lagi hingga menembus level 1.17483. Jadi pada prinsipnya setiap statement yang dikeluarkan oleh Donald Trump akan menjadi perhatian yang sangat khusus oleh pasar, sehingga imbasnya rekan trader bagaimana pasar bergerak, dolar berlemah, indeks Euro USD naik ke posisi yang lebih tinggi. Begitupun juga untuk pound sterling rekan trader, secara garis besar sama seperti pasangan mata uang lainnya, pound sterling ini sangat benar-benar rekan trader, dia benar-benar mengalami penguatan imbas dari statement yang dikeluarkan oleh Donald Trump. Dan pada prinsipnya rekan trader, apa yang terjadi permusuhan antara Donald Trump dengan Jerome Powell sangat memberikan pengaruh yang sangat luar biasa terhadap pasangan mata uang, terutama pound sterling USD ini. Dan secara garis besar kita lihat bahwa bagaimana pasangan mata uang ini dia bisa naik rekan trader sampai level yang paling tertinggi, menembus level 1.37667. Secara garis besar rekan trader, dengan keadaan yang terjadi di Iran ya, setelah diserang Amerika, tiba-tiba Amerika langsung menghentikan peperangan. Inilah yang menjadi dasar bagaimana pasangan mata uang ini bereaksi dengan luar biasa.
Sedangkan untuk gold, rekan trader, secara garis besar, rekan trader, gold mengalami pelemahan yang sangat signifikan, ya, sampai ditutup di posisi 3.274, rekan trader. Secara garis besar, kalau rekan trader lihat, ya, gold ini sampai ke 3.274, dan pergerakan yang terjadi pada gold ini, rekan trader, tidak bisa dilepas, ya. Kita udah sekali lagi, gencatan senjata Iran Israel memberikan dampak besar terhadap gold, di mana gold ini kembali melemah, rekan trader. Selain itu juga statement-statement yang dikeluarkan, ya, dari Jerome Powell maupun dari Donald Trump, ya, inilah yang menjadi alasan bagaimana bisa terjadi pelemahan yang sangat signifikan terhadap komoditas ini. Dan rekan trader, untuk USD yen Jepang, rekan trader, walaupun USD yen Jepang memulai hari Senin yang lalu hingga menembus level tertinggi di seputaran 147.848, tapi setelah itu, rekan trader, kita bisa lihat bagaimana pasangan mata uang ini bergerak mengalami pelemahan hingga menembus level 143.791, ya. Secara garis besar, rekan trader, kita bisa lihat bahwa USD yen Jepang ini anjlok di bawah 144.00 di tengah ketegangan kebijakan antara Donald Trump dan Jerome Powell, ya, sudah saya jelaskan sebelumnya, imbas dari perbedaan pendapat tentang bagaimana memangkas tingkat suku bunga atau bagaimana mempertahankan tingkat suku bunga, sehingga bagaimana Donald Trump ingin mempercepat mengeluarkan nama pengganti Jerome Powell. Inilah yang membuat pasar bergerak, dan ini membantu pasangan mata uang ini jatuh ke posisi yang lebih rendah lagi. Nah, rekan trader, secara teknikal seperti kayak gitu, rekan trader, ya. Dan kita lihat untuk fundamentalnya, kita coba langsung masuk aja di kalender ekonomi, rekan trader. Kalau rekan trader lihat untuk fundamental di minggu yang lalu, apa yang terjadi sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar. Di sini rekan trader lihat bahwa di minggu lalu untuk kalender ekonomi, secara garis besar, indeks manajer pembelian manufaktur sedikit memberikan kekuatan terhadap dolar Amerika di hari Senin, tapi setelah itu kebanyakan data-data yang dikeluarkan banyak membuat indeks dolar Amerika mengalami penekanan yang sangat luar biasa. Selain itu juga kita bisa lihat bahwa testimoni yang dikeluarkan selama 2 hari dari Jerome Powell, dalam sikapnya dia masih tetap menekankan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga masih sangat jauh, rekan trader, dan lebih banyak sikapnya lebih ke banyak hawkish, sehingga memberikan tekanan yang sangat kuat, ya. Tapi secara garis besar, permusuhan dia dengan Donald Trump lah yang menjadi alasan kenapa bagaimana indeks dolar Amerika bisa melemah terendah semenjak tahun 2022, ya. Dan rekan trader, ini adalah data-data secara fundamental. PDB juga berada di posisi 0,5 dari 2,4, ya. Klaim pengangguran awal juga agak sedikit mengalami pelemahan dari 248, prediksinya 244, tapi yang keluar itu sebesar 236. Sedangkan harga PCI inti, harga inflasi, dia berada di 0,2, ya, dan secara tahunan berada di 2,7. Selanjutnya, rekan trader, bagaimanakah pergerakan pasar yang akan terjadi di minggu yang akan datang dari tanggal 30 Juni hingga tanggal 4 Juli nanti? Nah, lebih jelasnya kita lihat dulu kalender ekonomi. Di sini sudah sangat jelas, rekan trader, untuk kalender ekonomi untuk minggu depan. Kita mulai, ya, rekan trader, dari, ya, kita mulai dari hari Senin. Pada prinsipnya akan ada PDB dari Inggris, ya, pada pukul 13.00, dan data inflasi dari Jerman pada pukul 19.30. Masuk di hari Selasa, yang harus diperhatikan adalah data inflasi dari Eropa. Selain itu pun juga akan ada pidato dari Jerome Powell. Ini Jerome Powell akan mengeluarkan pidato seperti kayak gini, akan sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar, kan trader. Apakah dia akan terus melanjutkan sikap hawkish yang terjadi? Kalau sikap hawkish artinya dia akan memberikan kekuatan terhadap dolar Amerika. Tapi kita akan lihat, rekan trader, ya, kita akan lihat pada pukul 20.30 di 20.45 ada indeks manajer pembelian manufaktur, ada
Terus di 21.00 hari Selasa ada indeks kinerja pembelian manufaktur ISM dan lowongan pekerjaan ULTS. Hari Rabu seperti biasa ada perubahan tenaga kerja non pertanian ya, ADP, dan ya hari Rabu ada ADP ya rekan trader ya. Nah, dan di hari Kamis ya, karena hari Kamis menjelang hari kemerdekaan Independence Day Amerika yang jatuh pada hari Jumat, sehingga hari Kamis agak sedikit pasar tutup karena libur ya rekan trader. Tapi secara garis besar rekan trader bisa lihat data yang dikeluarkan pada hari Kamis 19.30 ada rata-rata pendapatan per jam, 19.30 juga ada klaim pengangguran awal, dan harap dilihat juga bahwa 19.30 juga ada tingkat pengangguran dan data ketenaga kerjaan non pertanian, non farm payroll akan dikeluarkan pada hari Kamis. Biasanya hari Jumat, tapi bulan ini hari Kamis karena bertepatan dengan hari kemerdekaan Amerika yang jatuh pada hari Jumat sehingga dimajukan pada hari Kamis ya, manufaktur jasa dan lain-lainnya. Sedangkan hari Jumat secara garis besar pasar Amerika tutup karena hari kemerdekaan Amerika. Dan ini secara teknikalnya untuk data yang sangat fundamental yang sangat tinggi ya rekan trader. Tapi untuk yang bintang 2 yang agak sedikit rendah atau bintang 1 masih tetap ada juga. Tapi secara garis besar untuk yang tinggi fundamentalnya hari Jumat itu terjadi libur ya di Amerika karena hari Independence Day. Nah, oke rekan trader. Ini adalah secara fundamental. Bagaimana secara teknikalnya? Kita akan lihat bersama-sama. Untuk teknikal rekan trader, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Nah, bagaimanakah pergerakannya dari tanggal 30 nanti hingga tanggal 4 Juli? Secara garis besar rekan trader, dari analisa saya indeks dolar Amerika ini masih tetap dalam tendensi yang kuat untuk mengalami pelemahan. Apakah dia bisa keluar dari zona 97? Nah, kita akan lihat bersama-sama karena di tahun 90 ini ya. Oke, di 61 sini saya lihat dulu, berarti ada di 97-an masih tetap ya rekan trader ya. Nah, kalau kita lihat rekan trader, analisa saya memang saya mengambil jangka yang panjang ya, dia masih tak bisa sampai di level 95. Tapi menurut saya 95 itu jauh kali ya. Tapi saya lebih bisa melihat bahwa dia akan berada di level 96.266. Sama seperti yang terjadi pada tahun 2022. Tapi secara garis besar tidak terlalu kemungkinan juga dia akan bisa naik hingga menembus level tertinggi di posisi 99.010. Jadi untuk pergerakan yang terjadi menurut analisa saya dari 99.010 dia akan mencoba sampai level paling terendah itu di posisi 96.266 rekan trader. Sabar, saya pindahin ini dulu ya, nilai terendahnya di sekitaran situ rekan trader ya. Oke, sabar rekan trader. Nah rekan trader ya, bisa sampai di level 96, tapi tidak terkemungkinan juga dia bisa turun sampai level paling terendah itu di seputaran 95.525, walaupun secara garis besar masih terlalu jauh sih ya, bisa melemah hingga di level tersebut. Dan untuk Euro USD, dalam pandangan saya Euro USD ini memang masih punya peluang untuk naik, tapi hati-hati bahwa akan terjadi serangan balik rekan trader. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa oke, dia masih punya peluang naik walaupun nilai tertingginya itu di 1.9306, tapi harap diperhatikan bahwa peluang untuk dia balik ke level paling terendah itu sangat besar, dan menurut analisa saya dia akan mencoba turun hingga level 1.15810. Nah, ini adalah level yang bisa terjadi pada ini 1.15810, level yang bisa terjadi pada Euro USD minggu yang akan datang. Sedangkan untuk pound sterling seperti biasa, pound sterling pun juga menurut analisa saya masih punya peluang naik, tapi harap diperhatikan serangan balik mendadak bisa membuat dia kembali jatuh lagi ke level yang paling terendah ya. Menurut saya dia akan mencoba sampai level paling tertinggi di 1.40363. Menurut saya itu terlalu jauh itu rekan trader, tapi harap diperhatikan juga bahwa tidak terkemungkinan juga bahwa dia ini bisa jatuh hingga level paling terendah itu. Menurut saya rekan trader, dia akan berada di seputaran rekan trader, ini saya hapus dulu. Nah, dia akan berada di seputaran level paling terendah itu, nah di seputaran sini
1.35431. 1.35431. Nah, ini adalah level yang paling rendah yang bisa terjadi pada pound sterling USD. Sedangkan untuk gold dengan trader gold sampai tanggal 4 nanti, analisa saya dia masih tetap secara garis besar dia masih tetap ada dalam kondisi bearish. Tapi menurut saya bearishnya ini udah tidak terlalu lama lagi. Analisa saya dia akan mencoba bearish hingga level paling terendah. Saya tidak mau bilang dia sampai di level sini terlalu jauh ya, tapi analisa saya dia akan mencoba sampai level terendah di posisi 3223.87 ya, dan tidak terkemungkinan dia akan mencoba naik kembali lagi ke level paling tertingginya itu di seputaran 3.374. Jadi 3.774 yang merupakan level tertinggi ya, sini hingga level paling terendah itu di seputaran 3.200 ya. 3.200 adalah level yang paling terendah yang bisa dicapai oleh gold minggu depan. Sedangkan USD yen Jepang, rekan trader, kita lihat untuk USD yen Jepang secara garis besar, USD yen Jepang ya, saya bilang bahwa memang ada sedikit tendensi pelemahan, tapi hati-hati bahwa pembalikan arah juga bisa terjadi. Saya memprediksikan dia akan bergerak dari 142.600 hingga menuju level paling tertinggi menurut saya itu akan berada di seputaran sini ya, 146.261. Jadi 146.261. Nah, di sini hingga level paling terendah itu di seputaran 142.600. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah analisa mingguan kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Ingat rekan trader, gunakan analisa yang kami berikan ini sebagai acuan untuk trading yang akan dilakukan oleh rekan trader. Tapi tetap rekan trader harus konsisten dengan analisa yang dilakukan oleh rekan trader, karena itu adalah analisa yang paling terbaik untuk rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.